Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Ibu Dekan FKIP, Ibu Dr. Sri Kinasih, dan semua jajaran manajemen FKIP WADI yang hadir, dan juga para mahasiswa yang telah menyelesaikan studi dan akan diwisuda atau sudah diwisuda, serta semua hadirin yang kami muliakan. Berilah kesempatan saya untuk share dalam membawakan materi ini, dan ini saya masih nyiapkan karena di mana ini? Nah, oke lah, saya mencari ketutup ini, mencari bentar. Mau apa? Mau slideshow tapi ya oke, ketemu. Mudah-mudahan oke. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk berbicara di hadapan para wartawan. Saya diberi tugas untuk menyampaikan penguatan pendidikan karakter di era Society 5.0, dan inilah yang ingin saya sampaikan. Jadi sebenarnya masyarakat 5.0 itu adalah berhimpitan dengan karakteristik the Fourth Industrial Revolution, yang itu asal mulanya dari Barat, dan masyarakat 5.0 itu adalah digagas oleh kabinet pemerintah Jepang yang saya kira Perdana Menterinya Shinzo Abe itu saya kira, dan ini yang menjadi fenomena dunia. Nah, di the Fourth Industrial Revolution itu ciri-ciri ini sudah menjadi gegap gempita dan gempar untuk direspon, seperti ada smart technologies, cloud computing, big data, network machine and process, bahkan ada artificial intelligence, 3D printing, kemudian learning machine, dan juga IoT. Itu semua adalah ciri khasnya. Nah, Economic and Social Innovation towards Society 5.0 itu juga punya hierarki sebagaimana revolusi industri 4.0. Dalam arti perspektif sejarah, jadi orang itu selalu saja dimanapun di dunia ini, zaman dulu ketika masih pada hidupnya belum modern, selalu membuat hidupnya itu berburu, jadi hunting society. Kemudian meningkat selaras dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, pendidikan dan sebagainya, masyarakat bertani. Akhirnya masyarakat industri, di mana ini juga semakin maju peradaban, dan makin maju lagi adalah industrial society. Dan kemudian setelah industrial society adalah information society. Ini padanannya dalam revolusi industri 4.0. Dan masyarakat 5.0 itu saat sekarang ini adalah dia berada dalam kelompok yang disebutnya super smart society. Jadi mengapa begitu? Karena revolusi industri 4.0 itu kan orientasinya ada pada selalu hardware, mesin, super application, dan jarang memperhitungkan manusianya. Nah, masyarakat 5.0 itu inginnya bahwa revolusi industri 4.0 itu jangan sampai membuat peradaban itu justru mengabaikan faktor kemanusiaan. Sehingga kemajuan-kemajuan yang terjadi pada teknologi, pada revolusi digital itu hanya merupakan alat yang itu meminggirkan peran manusia. Nah, oleh karenanya lahirlah masyarakat 5.0 itu. Sehingga, nah, bagaimana
kalau dihadap-hadapkan. Society 5.0 ini tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi tidak hanya sekedar meningkatkan power atau meningkatkan kekuatan teknologi. Karena kita tahu bahwa teknologi itu sebenarnya yang membuka juga manusia. Oleh karenanya jangan sampai manusia ini menciptakan teknologi hanya demi teknologi, sehingga tidak memikirkan impact terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Kemudian ada lagi smart servers. Jadi tujuannya 5.0 itu adalah layanan-layanan yang cerdik, pandai, itu untuk meningkatkan kualitas manusia, kualitas kehidupan manusia. Bukan untuk meningkatkan kualitas dan power teknologi itu sendiri. Jadi dalam misalkan saja, pada tahun-tahun 2045 itu sudah dirancang sejak sekarang dan mobilnya sudah dipesan banyak orang, akan ada mobil yang otonom. Yang merek terkenal sekarang ya Tesla. Itu dibuat bahwa mobil itu nggak perlu lagi sopir-sopir. Dia bisa membuat dirinya sendiri menjadi otonom, bisa menganalisis, dan oleh karenanya tidak perlu sopir. Karena dilengkapi dengan artificial intelligence. Dia bisa membaca apa saja yang dilewati dan akan dilewati, sehingga dia akan menjadi kendaraan yang baik dari teknologi. Tetapi bagi masyarakat 5.0 tidak saja sekedar pamer bahwa sopir nggak ada bisa berjalan sendiri, tapi bagaimana mobil-mobil itu bisa menghadirkan kesejahteraan bagi umat manusia. Kemudian servers always involve an interaction of human and possibly non-human. Nah ini makanya masyarakat 5.0 itu menitik beratkan bahwa peran manusia itu harus bisa mengendalikan teknologi. We need to understand what human interaction with other human and non-human is to understand what smart service is. Jadi layanan-layanan yang smart itu adalah harus berbasis manusia. Ini apa? Ini adalah tagline, cita-cita dari 5.0. Interaction is equivalent to the sharing of information among participating agents. Jadi kuncinya sharing. Tidak ada yang bercita-cita untuk mendominasi. Nah sekarang gejala dominasi itu kan sudah ada. Karena saat sekarang informasi itu hampir didominasi dan dimonopoli oleh yang namanya Google. Google itu mendominasi apa saja yang di dunia. Alamat orang sedunia ini ada pada dia. Kelakuan orang sedunia ini ada pada dia. Ada pada big data mereka. Ada di cloud mereka. Jadi untung saja Google itu masih terikat etika, sopan, sehingga nggak mengekspos perilaku manusia yang dia punya. Kalau saja itu diekspos, saya kira banyak orang stres juga karena diketahui bahwa orang-orang yang tadinya itu dipersepsikan orang hebat, ternyata dia kelakuannya, perilakunya tidak hebat. Karena bisa jadi orang yang hebat itu keluyurannya itu di tempat-tempat yang tidak bermartabat, misalkan saja. Google punya semua. Karena kita tidak sadar menyerahkan diri kita kepada Google data-data kita. Kalau saudara mau bikin aplikasi, semuanya akan diserahkan data kita. Jadi membuka aplikasi, kita ditanya umur kamu berapa, jenis kelamin, alamat, kemudian bolehkah saya mengakses teman-teman kamu, semuanya bilang boleh. Boleh enggak saya mengakses foto kamu? Ya boleh, yes. Karena kemudian boleh enggak saya mengakses mikrofon kamu, kamera kamu, semua bilang yes, yes, yes. Karena kalau tidak yes nggak dikasih. Nah itulah letak dari jahatnya. Misalnya saja pikiran-pikiran teknologi yang ada di revolusi 4.0. Oleh karenanya masyarakat 5.0 berusaha bahwa teknologi untuk kesejahteraan manusia. Nah, berikutnya hal-hal yang seperti itu apa biangnya? Biangnya adalah perkembangan internet yang begitu cepat. Sehingga
semuanya ditaruh di internet yang berupa apa yang disebut dengan IoT, ya, di Internet of Things. Semua saudara bisa dapatkan di internet. Lokasi UAD di mana juga ada di internet. Dosen-dosen UAD itu diketik namanya juga ada, mungkin yang ada di internet. Juga nama siapa saja. Kalau Anda mengagumi orang yang misalnya orangnya itu sok mengagumkan, lihat di internet sudah punya digital track record atau belum. Kalau belum sebenarnya ya nggak perlu dikagumi banyak-banyak. Ya biasa saja karena dia sebetulnya belum berbuat banyak di dunia ini yang bisa direcord oleh pikiran virtual yang bisa di-share ke semua penjuru dunia. Nah, coba lihat bahwasanya akibat dari revolusi industri 4.0, society 5.0, ini terjadi disrupsi teknologi era digital itu. Apa-apa ganti. Ini pekerjaan, ini hilang. 375 juta orang. Ini tenaga kerja global beralih profesi. Kalau beralih profesi artinya yang dulu itu hilang, terkena disrupsi. Disrupsi itu apa? Disrupsi itu ya hilangnya suatu entitas kehidupan, sistem hidup, sistem bermasyarakat, sistem bisnis atau sistem apa saja akibat adanya sistem baru yang lebih efisien, yang lebih canggih, yang lebih modern, sehingga sistem lama sudah nggak bisa dipakai lagi. Jadi pintu-pintu tol itu sudah nggak pakai orang lagi karena tidak efisien, dan pintu tol pakai orang itu bisa juga disalahgunakan, bisa juga uangnya mungkin hilang. Tapi kalau dengan sistem artificial intelligence pakai robot itu uangnya nggak ada, hanya angka saja. Jadi nggak akan hilang kecuali aplikasinya rusak, dan itu tidak mungkin akan terjadi. Bank-bank tellernya juga nggak ada, ganti semua itu. Dan akses internet kita ini luar biasa. Indonesia itu akses internetnya sudah 196,7 juta. Hanya sayangnya ini belum digunakan untuk memberdayakan dirinya. Saya kira itu bertentangan dengan Society 5.0 kalau akses internet tidak digunakan untuk membuat dirinya menjadi smart people. Karena ciri khas orang hidup di 5.0 itu harus orang pinter, super pinter, super smart people. Jadi harus seperti itu. Sehingga belajar sepanjang hayat itu harus terjadi. Walaupun saudara sudah di wisuda, itu kan sekolah formalnya saja. Saudara harus masuk, para wisudawan ini harus masuk ke universitas kehidupan yang real di dalam masyarakat. Nah, di situ semua sistemnya itu sangat-sangat kejam. Ketika saudara tidak bisa beradaptasi, itu hukumannya itu ada yang konstan, ada yang spontan maksud saya. Misalkan saudara nggak bisa beradaptasi, lupa password, ya hilang akunnya. Misalnya seperti itu. Kalau saudara tidak kritis, bisa ditipu oleh penipu. Karena penipu zaman sekarang itu luar biasa canggihnya. Kalau saudara tidak beradaptasi, akan kehilangan mata pencarian. Saudara nggak kreatif, akan dilebas oleh orang lain yang kreatif. Karena perusahaan-perusahaan sekarang ini musuhnya itu bukan sesama perusahaan, musuhnya dengan dirinya sendiri, kreatif atau tidak, adaptif atau tidak. Yang selalu saya bikin contoh, misalnya saja laptop-laptop yang terkenal, yang seperti Fujitsu, kemudian Toshiba, kemudian ada lagi Sony, sudah kemana kabarnya mereka? Ada, karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan yang baru, kemauan orang yang baru. Nah, inilah skill yang diprediksi akan muncul di tahun 2025, yang ini bagi masyarakat 5.0 harus direspon supaya bisa menghadapinya, yaitu analytical thinking and innovation. Jadi harus bisa melakukan berpikir analitis dan berinovasi, supaya saudara survive di dalam masyarakat 5.0
kemudian active learning. Jangan pernah berhenti belajar. Active learning and learning strategies. Jadi aktif belajar dan punya strategi belajar. Tidak cukup belajar saja, tapi harus punya strategi. Zaman dulu orang mengatakan jadi knowing all itu adalah paling hebat dan itu diterapkan oleh Microsoft. Tapi setelah ternyata menerapkan itu, berusaha mengetahui segala-galanya, ternyata dia kalah bersaing, omsetnya turun dan penjualannya turun. Maka dilihat apa yang terjadi. Ternyata learning them all itu tidak lebih penting lagi untuk zaman sekarang. Sekarang ini yang penting adalah learning them all. Tidak saja sekedar knowing them all, tapi harus mempelajari semuanya. Karena tahu saja itu tidak menjamin bahwa kita bisa bersaing. Nah, kemudian adalah complex problem solving, critical thinking, creativity dan sebangsanya itu. Ya, sampai kepada yang resilience, kemudian ada fleksibilitas dalam bidang kognitif dan sebagainya. Nah, itulah. Ini bahwa memang masa depan itu bukan kelanjutan masa lampau. Jadi kisah-kisah sukses lampau itu harus dihilangkan karena belum tentu sukses yang ke depan. Oleh karenanya harus bisa orang itu harus bisa belajar, melepaskan hasil belajar dan belajar kembali. Melepaskan hasil belajar yang sudah lama usang itu tidak gampang karena sudah menjadi bagian dari hidupnya. Kalau tetap dipertahankan maka tidak akan bisa adaptasi. Karena ada ucapan yang mengatakan bahwa neither the strongest nor the most intelligent that species could survive, but the one most adaptive to the change. Jadi bukan yang kuat, yang pintar, yang bisa hidup, tapi adalah orang-orang yang paling adaptif terhadap perubahan. Padahal di dunia ini yang abadi itu adalah perubahan. Yang lain tidak abadi. Yang lain itu akan hilang. Yang perubahan itu tidak pernah hilang, selalu ada. Nah, oleh karenanya saya kira dalam masyarakat 5.0 maka paradigmanya di sini adalah berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, pembuatan keputusan. Dengan kata lain, dengan meminjam taksonominya belum, maka yang masyarakat 5.0 itu andalannya ya harus bisa melakukan analisis, mengevaluasi, mencipta. Sebenarnya yang hitam-hitam ini otomatis mengingat, memahami, menerapkan. Tapi ini semua dalam domain yang disebut dengan low order thinking skills. Sehingga kita harus berada di merah-merah ini. Anda harus punya analisis, sintesis, dan evaluasi. Belum yang orisinil dulu. Lalu diubah menjadi harus mampu membuat analisis, mengevaluasi dan mencipta. Mencipta itu penting, ya. Dan setelah itu, setelah mencipta, lalu bisa apa? Bisa menjual penciptaan saudara itu, menjual ide itu. Karena ke depan bisnis itu yang penting adalah bisnis gagasan, bukan bisnis yang berkapital yang tinggi, tapi gagasan itu yang paling penting. Ketika gagasan itu ada, maka uang datang dengan sendirinya. Jadi saudara jangan puas dengan setelah lulus, tapi bergalaulah dengan pertanyaan apa yang dapat kita ciptakan, apa yang dapat kita putuskan untuk membuat ciptaan sesuatu, membuat hal yang bermanfaat bagi umat manusia. Nah, super smart people ini harus hot semuanya yang saya katakan tadi di Society 5.0. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi ini yang harus dimiliki. Sehingga dari dimensi pengetahuan kita harus berpikir, mengetahui, harus punya pengetahuan tentang faktual, kemudian pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan metakognitif. Ini yang jarang dimanfaatkan oleh orang. Apa metakognitif itu? Yaitu bagaimana kemampuan kita memanfaatkan informasi, teknologi, pengalaman untuk supaya kita itu lebih berdaya saing dan kehidupan kita itu lebih baik. Itu adalah metakognitif kita. Nah, oleh karena itu harus dipunyai hal seperti itu.
Nah, inilah kalau menurut taksonomi Bloom, rentang lot dan hotsnya seperti ini. Jadi kita harus berada di daerah biru ini ketika kita sengaja menceburkan diri di masyarakat 5.0. Jadi ini hanya bentuknya rentangnya saja. Jadi dari sini ke kiri, ya kalau dari kiri itu ada misalkan saja pengetahuan, pemahaman, aplikasi, itu merupakan kemampuan berpikir tingkat rendah. Yang mulai tinggi ya harus bisa menganalisis, melakukan sintesis, mengevaluasi, dan akhirnya menciptakan sesuatu. Sehingga orang-orang yang sukses-sukses itu selalu saja ada inovasi, sehingga terjadi ciptaan-ciptaan baru di dalam produknya misalkan. Nah, ini yang selalu saya bawakan, self-fulfilling profesi, ini adalah karakter yang sangat mendasar. Kalau orang mempunyai karakter hebat, itu harus memiliki keyakinan yang hebat terhadap orang lain. Artinya tidak suudzon, memandang orang lain itu juga harus hebat. Karena ketika punya pandangan seperti itu akan mempengaruhi perilaku saudara. Kalau memandang orang lain hebat, perilaku saudara dipengaruhi oleh pikiran saudara, kehebatan orang lain itu. Kalau saudara memandang orang lain itu remeh, maka perilaku saudara juga akan remeh terhadap orang lain itu. Sehingga mempengaruhi perilaku saudara, semua pikiran saudara itu. Sehingga kalau demikian juga akan mempengaruhi keyakinan orang lain terhadap diri mereka sendiri. Nah, yang ini akhirnya menyebabkan juga perilaku-perilaku orang lain terhadap orang lain juga. Sehingga akhirnya terdapatlah masyarakat 5.0 yang saling mendukung, saling memperkuat, dan saling mereinforce terhadap kebaikan-kebaikan itu. Nah, karakter prinsip ada dua, performance karakter dan moral karakter. Jadi ini dua-duanya ini harus hidup bareng dan bersamaan. Tidak boleh satu melupakan yang lain, satu meniadakan yang lain. Yang performance itu yang kolom kiri itu, saudara bisa melihat bahwa ada komitmen, kemudian ada komitmen untuk selalu meningkatkan diri. Jadi tidak puas orang yang memiliki moral, memulai performance karakter, nggak puas terhadap capaian apa yang saat sekarang ini. Setelah mencapai sesuatu, ingin mencapai yang lain. Seperti ini kan seperti semangat ajaran surat Insyirah itu, yaitu faiza farokta fansok. Setelah selesai mengerjakan pekerjaan satu, segera kerjakan pekerjaan yang lain. Setelah mencapai kebaikan, capailah kebaikan yang lain yang lebih baik. Nah, ini semua adalah masuk dalam golongan performance karakter. Sehingga mereka yang punya moral ini, performance karakter berupa kinerja, moral kinerja, performance karakter, ini biasa mempunyai tujuan hidup, biasa bekerja atas dasar etika, mempunyai determinasi, cita-cita, tidak ngolok gitu. Hidupnya itu penuh cita-cita, penuh imajinasi. Kemudian percaya diri, mempunyai inisiatif dan kreatif. Nah, yang moral seperti apa? Moral karakter moral. Ya, respect, menghargai orang lain. Ini kan orang lain harus dihargai. Bahwa dalam agama kita nggak boleh kita menjelekkan orang lain. Lalu diingatkan Tuhan, kalau kamu menjelekkan orang lain, jangan-jangan dia lebih baik daripada yang kamu sangkakan. Itu adalah dasar penting moralitas. Dan itu dipakai dalam teori moral ini. Dalam moral karakter moral ini. Moral karakter ini. Nah, kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab pada siapa? Tentu kepada others dan kepada Tuhan, sudah pastilah. Kemudian compassion, bisa mencintai orang lain, tidak bengis, tidak zalim pada orang lain. Kemudian mempunyai nilai-nilai kemanusiaan, integritas, keadilan, dan keberanian moral. Nah, semua itu, ini hanya penjelasannya saja. Pendeknya performance karakter itu kita melakukan apa yang disebut doing our best work. Jadi lakukan apa yang terbaik dari yang bisa kita lakukan.
Jangan melakukan sesuatu itu hanya supaya comply, supaya ada compliance terhadap normanya minimal misalnya saja. Jadi kalau saudara membuat tulisan itu cukup dipublikasikan, syaratnya cukup dipublikasikan di jurnal internal, maka orang yang memiliki performance karakter yang baik, maka dia juga akan mempublikasikan di jurnal-jurnal yang lain yang lebih hebat. Contohnya seperti itu. Nah, ini hanya ucapan-ucapan orang di mana orang harus tidak capek-capeknya mencapai suatu unggulan pribadinya di dalam bekerja. Jadi harus punya unggulan. Kemudian juga di dalam kehidupan kita baik sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, sebagai dosen, sebagai lulusan harus memiliki upaya supaya kita itu tetap berkarya, supaya performance karakter kita itu nampak. Nah, ini yang moral. Yang moral itu apa? Moral karakter itu prakteknya adalah merupakan kebajikan, berperilaku etis, kemudian mempunyai hubungan yang positif dengan orang lain, menghormati kepentingan orang lain, tidak melanggar nilai moral ketika mengejar tujuan kinerja. Nah, jadi inilah pasangannya. Jadi pasangannya itu ada moral karakter dan moral performance. Itu ada. Kalau orang yang moral performanya baik, tetapi moral karakternya jelek, maka itu urusannya dengan hukum, dengan KPK. Ya, orang-orang yang kena operasi tangkap tangan itu menunjukkan bahwa mereka performa karakternya itu sangat excellent, sangat baik. Ada yang begitu, menjadi bupati baik, menjadi menteri baik, tapi karena moral karakternya itu dilupakan, bahkan defisit, maka dia menyimpang dalam melakukan performa karakter itu. Mahasiswa bisa IP-nya tinggi, tapi kalau nggak bermoral bisa dicapai dengan cara misalkan nyontek, plagiarisme, kemudian mencuri pendapat orang tanpa izin, itu nggak bisa dilakukan dalam konteks keseimbangan antara moral karakter dan performance karakter. Jadi performance itu kan merupakan wujud hasil nilai yang dicapai di dalam kinerja itu. Tetapi kalau sudah diberi performance karakter, maka bagaimana dia capaian itu diberi nilai-nilai, dasar-dasar nilai, supaya dia bisa memunculkan yang terbaik, baik itu disadari atau tidak. Nah, kalau performance karakter ini, maka akan mendukung semua warga sekolah kalau di sekolah. Jadi prestasi akademik yang tinggi, mengembangkan etika, mengembangkan talenta, menghasilkan sumber daya kompetitif dan kreatif. Nah, kalau moral karakter itu bisa create safe learning environment. Jadi lingkungan belajar menjadi baik, kekerasan nggak ada, persoalan disiplin nggak ada, cheating, jadi curang-curang nggak ada. Kemudian itu mendukung adanya keterampilan emosional bertumbuh. Kemudian menjadi pemikir-pemikir yang etis. Banyak karakternya yang akan diajarkan sebetulnya. Antara lain belasan ini di sini. Ketika saya menjadi penasihatnya, konsultan pendidikan karakter, maka dijadikan 5 saja. 5 nilai-nilai kristalisasinya yang itu tadinya adalah 4 irisan dari karakter utama, yaitu ada etika, literasi, estetika, dan kinestetika, atau olah hati, olah pikir, olah karsa, olahraga. Jangan memandang enteng bahwa olahraga itu tidak penting. Itu artinya tidak lengkap karakternya dalam tubuh kita. Sehingga akhirnya karena banyaknya itu dijadikan 5 kristalisasi itu: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, zaman Nadiem maka diubahlah itu supaya biar kelihatan baru, mewujudkan profil pelajar Pancasila Indonesia. Apa saja indikator karakternya: bernalar kritis, harus punya kemandirian, sehingga punya
kreativitas dan juga memiliki semangat bergotong royong, punya pikiran yang plural sehingga dirumuskan sebagai kebinekaan global, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kalau di Amerika ada 6, yaitu ini contohnya supaya meluas perspektif kita. Yaitu pertama trustworthiness, itu kejujuran. Ini penting. Jadi sejak kecil anak-anak diajari jujur. Kemudian ada respect, menghargai orang lain, ada tanggung jawab, kemudian ada kepedulian terhadap orang lain, kepedulian terhadap diri sendiri juga. Orang yang menzalimi diri sendiri itu juga tidak baik. Harus memiliki kepedulian dengan dirinya sendiri dan kewarganegaraan. Kemudian berikutnya adalah fairness. Nah, inilah saudara-saudara 6 tadi yang ada di Amerika. Kalau di kita caranya menguatkan pendidikan karakter di era 5.0 ini bisa berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, berbasis masyarakat, sehingga akhirnya kita mengajarkan, kemudian membiasakan, melatih secara konsisten supaya menjadi kebiasaan dan kemudian menjadi karakter dan akhirnya menjadi budaya dalam kehidupan. Nah, ini desain yang lebih makro. Ini ekologinya pendidikan karakter, penguatan karakter. Ya, dari masyarakat, nilai-nilai luhur, dari norma-norma agama, undang-undang dan sebagainya diberikan kepada satuan pendidikan keluarga dan masyarakat. Nah, saudara pulang ke keluarga. Ini saatnya saudara juga mengembangkan diri, mengembangkan karakter saudara bersama keluarga. Dan ini kalau yang mikro itu adalah kelas, itu adalah senternya. Tempat kuliah kita itu adalah senternya untuk penguatan pendidikan karakter kita supaya bisa membangun budaya UAD, budaya FKIP UAD itu seperti apa yang harus dikembangkan. Sehingga bisa aja ada kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan misalnya saja kegiatan-kegiatan di rumah yang tidak paradok dengan yang ada di kampus. Nah, karakter itu kalau mau ditanamkan itu perlu habituasi paling tidak 21 kali. Kalau sekali saja itu tidak akan manjur. Sehingga saudara kalau mengajak orang untuk berkarakter, berbuat baik, itu tidak bisa sekali saja, harus diulang-ulang-ulang. Itulah sebabnya semangat dakwah itu sebetulnya kan yang disampaikan sama saja, tapi itu memang harus diulang supaya ada habituasi. Kalau karakternya itu yang jelek diubah yang baik, maka habituasinya itu memerlukan 100 kali. Ini merupakan simbol-simbol karakter, yaitu nilai-nilai kita terhadap Tuhan harus dikembangkan terhadap sesama, lingkungan, kebangsaan, dan diri sendiri. Ingat, diri sendiri itu tidak boleh dilupakan. Dan dalam simbol-simbol itu kita perlu ada lagi paradigmanya bahwa di dalam karakter itu untuk menguatkan. Terlebih-lebih di era 5.0 ini harus ada yang disebut dengan moral knowing, moral feeling, moral action. Jadi karakter itu harus diketahui, diajarkan ilmunya, pengetahuannya. Setelah itu dihayati, baru dilaksanakan action. Ini semua adalah cerminan karakter yang penting dalam 5.0 yang kreativitas, critical thinking, communication, dan collaboration. Yang kanan ini adalah jabarannya. Karena 5.0 itu menuntut orang itu harus super smart people. Sehingga harus punya keterampilan banyak, harus punya keterampilan yang bisa menghadapi masa depan. Kalau ini keterampilan abad 21 ini sudah disepakati oleh banyak negara-negara di Eropa maupun di mana saja, yaitu terdiri dari literasi dasar dan juga kompetensi dan juga kompetensi terhadap yang tantangan yang dihadapi maupun kompetensi terhadap lingkungan yang serba berubah. Yang paling kanan itu yaitu curiosity, inisiatif, ada tahan banting, adaptif, dan leadership. Juga harus punya kesadaran kultural. Nah, inilah leadership metriknya. Jadi kalau kita di Society 5.0 kita bisa memilih. Jadi kita itu kalau menjadi pemimpin yang apa, social leader atau freshman leader atau digital leader atau technological leader.
Tapi ini kelihatannya yang paling yang paling dibutuhkan itu saya kira digital leader ini, di mana itu harus berpentingan dengan orang dan juga dengan teknologi, sehingga memadukan orang dan teknologi, bukan sekedar teknologi semata, karena 5.0 itu adalah merupakan keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan. Nah, ini paradigmanya seperti ini. Kalau service itu excellence, maka dulunya jadi UAD dan sebagainya itu juga ketularan paradigmanya bisnis supaya customer satisfaction. Jadi kepuasan pelanggan. Sekarang tidak itu saja, not only customer experience, not only customer satisfaction, tetapi but also customer experience. Jadi customer kita itu, pelanggan kita itu supaya memiliki pengalaman. Yang pengalaman itu akan bisa meningkatkan kehidupannya. Dan juga regulatory compliance, creativity, dan innovation. Ini prinsip-prinsip terhadap layanannya. Nah, akhirnya kita harus bertransformasi atau hijrah dari yang biasa-biasa menjadi ke higher order thinking skill supaya bisa hidup di dalam masyarakat 5.0, yaitu punya awareness, vision, punya understanding, kemudian learning to live together, punya applied thinking, punya etika, punya kemampuan learning to know, critical thinking, dan learning to lead, strategic thinking, dan prinsipal. Nah, inilah saudara-saudara apa yang bisa saya sampaikan. Tentu saja saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak diperkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa, berikan aplaus yang luar biasa untuk beliau Profesor Suyanto yang sudah memberikan banyak sekali pencerahan dan tentunya inspirasi bagi kita semua. Kita sempat